Shalom, selamat pagi buat kita semua saudaraku. Puji Tuhan, kebaikan Tuhan selalu kita alami. Kita boleh kembali beribadah pada pagi ini saudara. Dan saya lihat bahwa keadaan kita sudah kembali normal. Baru terjadi saudara banjir minggu kemarin yang membuat kita tidak bisa beribadah saudara. Baru kali terjadi banjir yang mungkin paling parah ya. Memang inilah risiko karena gereja kita dekat dengan aliran sungai. Ini namanya Kali Ciranam saudara. Daerah yang dilewati oleh kali itu pasti berpotensi akan mengalami yang namanya banjir seperti Taman Cibodas, Regensi total ya saudara, Mutiara Fluid, imbas dan dampaknya dan film baru saudara ya. Baru kali terjadi kita nggak bisa beribadah pada minggu kemarin karena kondisi yang tidak memungkinkan, karena di depan gereja itu ya Pak Teddy, Pak Andre dan Pak Willy ngecek Pak Ahok itu semana saudara, setingkat atau sepaha ya. Ya, dan memang tidak memungkinkan untuk kita bisa datang ya. Dan minggu kemarin kita akhirnya doa dan ibadah di rumah masing-masing saudara ya. Yang biasanya kita tiap minggu ke gereja, saat itu kita nggak ke gereja saudara. Ada rasa bagaimana ya Bapak Ibu saudaraku ya. Tapi karena kondisi keadaan yang tidak memungkinkan saudara ya. Dan puji Tuhan ya, kalau kita lihat sekarang minggu sekarang sudah memasuki musim panas dan diprediksi tahun ini panasnya luar biasa katanya saudara ya. BMKG mengatakan Indonesia akan mengalami namanya El Nino saudaraku, di mana terik matahari itu sangat panas sekali ya. Jadi Bapak Ibu saudara siap-siap, kemarin kita ada di musim hujan saudaraku. Dan sekarang kita ada di musim panas saudara ya. Cuma dia bilang begini, bahwa kondisi iklim tidak menentu ya. Yang tadinya panas tiba-tiba dalam hitungan jam ke depan bisa hujan lebat saudara ya. Nah inilah iklim yang pancaroba, yang dimana kalau kita lihat keadaan kondisi dunia sekarang yang memang tidak menentu saudara ya. Belum lagi peperangan yang belum berakhir saudaraku. Dan memang itu yang dikatakan di dalam firman Allah, bahwa tanda-tanda menuju zaman akhir adalah akan terjadi peperangan. Peperangan tidak pernah akan selesai sebelum Nabi Yesus Raja di atas segala raja datang ke dalam dunia. Oleh karena itu saya sebagai kepada saudara selalu saya ingatkan, persiapkan diri kita dengan baik. Karena kita memberitahukan ada satu masa datang nanti, ada saat nanti satu hari datang, itu adalah saat kesusahan Yakub saudara, dan itu sudah dibuatkan oleh firman Tuhan. Hanya orang yang bertahan sampai kesudahan mereka akan selamat. Baik, nah pagi ini saudaraku, tadi waktu saya berdoa tiba-tiba saya diingatkan ada dua hal yang saya mau sampaikan kepada kita. Nah, kenapa ibadah kita orang Kristen itu ada pujian, ada musik, ada nyanyian? Karena saya percaya saudara, pujian dan nyanyian itu adalah salah satu bentuk penyembahan kita kepada Tuhan. Nah oleh karena itu untuk zaman modern ini saudaraku ya, gereja itu tata acara, tata ritualnya itu dimulai dengan pujian dan penyembahan saudaraku. Nah saya sangat menikmati pujian dan penyembahan, saya sangat menikmati saudara ya, musik ya. Makanya kalau saya dengar lagu pujian, badan saya bisa goyang ke kanan, goyang ke kiri. Bukan karena dulu saya mantan menari disco, bukan saudara ya. Tapi memang saya menikmati saudara. Saya menikmati alunan musik, saya menikmati alunan pujian dan penyembahan. Karena saya tahu inilah tujuan saya ke gereja. Saya mau menaikkan pujian dan penyembahan saya kepada Raja di atas segala raja, dan saya mau tularkan itu kepada Bapak Ibu. Makanya kalau saya pimpin fire worship saudaraku ya, semua yang hadir mereka menikmati hadirat Tuhan. Nah oleh karena itu inilah ibadah, tata ibadah Kristen, tata ibadah
Tujuannya apa saudara? Karena firman Tuhan itu ada saat kita memuji menyembah, ada saat kita duduk diam menikmati khotbah, menikmati firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu ya mungkin bisa berupa teguran, mungkin bisa berupa nasihat, mungkin bisa ibarat kata memberikan kekuatan, penghiburan, yang semuanya tujuannya adalah membentuk karakter kehidupan kerohanian kita. Sebab kita tahu saudara, firman Tuhan itu seperti kompas, firman Tuhan itu seperti penuntun, ya. Kita butuh firman Tuhan karena firman Tuhan itu seperti makanan rohani. Firman Allah itu seperti mana yang dimakan oleh bangsa Israel selama 40 tahun di padang gurun. Mana itu adalah roti yang dari surga, yang turun dari surga. Nah sekarang itu berbentuk firman Tuhan. Makanya Bapak Ibu Saudara, ketika firman Allah diberitakan, bukan telinga kita lebar-lebar. Ya, pujian penyembahan penting gak? Penting. Firman Tuhan penting gak? Penting saudara. Yang gak bisa dipisahkan antara satu dengan lain. Saya harapkan siapapun yang menyampaikan firman saudara, atau ketika pujian dan penyembahan dinaikkan saudaraku, jangan saudara terganggu dengan konsentrasi. Ya, jangan saudara fokusnya ibarat kata bercabang. Ya, saya selalu mengingatkan kita, kalau kita ke gereja saudara, waktu kita bawa pujian penyembahan, waktu kita dengar firman, mata hati telinga kita fokus ke arah yang sama. Jadi kalau handphone saudara, ya disimpanlah beberapa jam saudara. Jangan sampai kita terlewati dengan berkat yang menanti kita saat kita masuk dalam pujian penyembahan, saat kita masuk dalam hadirat Tuhan. Makanya Bapak Ibu, saya kalau udah hadir ke gereja, saya kalau naikkan pujian penyembahan, saya kalau dengar siapa yang pimpin pujian penyembahan, musik dimainkan, firman Allah diberitakan, wow, hati saya benar-benar sukacita. Saya fokus, saya berikan telinga saya berikan hati saya, karena saya tahu waktu itulah, saat itulah yang paling krusial, di mana Tuhan hadir dan Tuhan akan menjamah saudara. Tuhan akan memberkati kita. Belum lagi di dalam ibadah kita ada doa saudara. Makanya rumah Tuhan adalah tempat kita berdoa. Kalau saudara punya beberapa pergumulan, datang ke rumah Tuhan. Saat ibadah ada waktu memuji Tuhan, ada waktu menyembah Tuhan, waktu kita dengar firman Tuhan, ada waktu kita bercakap-cakap, berbicara kepada Tuhan, ya. Masalah pergumulan hidup kita doakan. Bahkan satu hal yang kita nggak bisa abaikan Bapak Ibu, ketika doa berkat diberikan kepada kita pada waktu kita akan akhiri ibadah itu adalah yang ibarat kata saya bilang 4 sehat 5 sempurna. Usahakan pada waktu doa berkat saudara jangan beranjak dulu. Kenapa? Ibarat kata kita mulai dan kita akhiri, kita terima berkat, ya. Berkat di akhir ibadah kita, yaitu doa berkat. Saya lihat ada beberapa ketika doa berkat mau diberikan, dia udah berangkat, dia udah buru-buru tinggalkan gereja. Mungkin ada janji sama orang, mungkin ada mau sesuatu hal. Jangan saudara, ya. Kalau saudara terjadi, ibarat kata saudara hanya 4 sehat, enggak 5 sempurna. Sempurnanya ketika doa berkat diberikan kepada kita. Makanya kenapa doa berkat kita angkat tangan kita tinggi-tinggi. Saat itulah Tuhan mencurahkan berkatnya. Ya, kita udah datang, kita udah masuk dalam pujian penyembahan, kita udah berdoa, kita udah nangis, saudaraku. Kita duduk diam, hati kita sukacita dengan firman, dan kita tutup dengan apa? Doa berkat. Makanya saya selalu ingatkan saudaraku, jangan beranjak. Ya, sepenting-pentingnya saudara ada acara, tunggu 5 atau 10 menit. Itu saat yang paling krusial. Kita angkat tangan kita dan kita siap terima berkat di akhir ibadah kita. Itu yang baru namanya 4 sehat 5 sempurna. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Kasih tahu sama teman-teman kita, kalau dia mau buru-buru pulang, jangan, tahan dulu, tunggu dulu. Itu Bapak Gembala lagi sedang mempersiapkan untuk kita menerima doa berkat closing blessing. Nah Bapak Ibu, ya. Nah itu yang saya mau kasih tahu kepada saudara.
supaya saudara punya pemahaman yang benar tentang ibadah. Ya, wow, puji Tuhan. Wow, sudah mau jam 9 ya. Ini firman bisa sampai jam 11 hari. Nah, saudara, ada dua hal yang saya sampaikan kepada kita. Saudara perhatikan baik-baik ya. Dua hal ini yang mereka sepertinya dekat dengan surga, tapi mereka akhirnya terhilang, saudara. Miss. Nah, apakah saudara mau mengalami hal seperti itu? Saya nggak mau, saudara. Ada banyak orang-orang Kristen hari-hari ini sepertinya rohani banget, saudara. Sepertinya surga itu milik dia. Tapi kenyataannya, saudara, Tuhan tahu dia terhilang dari surga. Dan saya jujur, saya nggak mau mengalami hal itu, saudara. Yang pertama kita buka di dalam Injil Markus pasal yang ke-10. Silakan, siapa yang petugas? Siapa? Adik kita, Edwin ya. Nah, saudara perhatikan di dalam Markus pasal yang ke-10. Injil Markus pasal yang ke-10, saudara. Markus pasal yang ke-10, saudaraku. Ya. Ayat yang ke-17, saudara. Ya, ayat yang ke-17. Saya akan bacakan buat saudara perhatikan dengan baik. Ditampilkan ayatnya. Markus 10 ayat 17. Demikian bunyi firman Tuhan. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapati dia sambil bertelut di hadapan Tuhan. Ia berkata, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Ini satu pertanyaan yang sangat luar biasa, saudara. Ya, dia tersungkur, dia berlutut di depan Yesus Tuhan pada waktu itu. Sehingga dia berkata, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Siapa yang mau mengalami hidup yang kekal? Saudara percaya ada hidup yang kekal? Amin. Hidup yang kekal adalah ketika kita meninggal, ketika kita tutup mata di dunia ini. Nah, pertanyaannya, hidup kekal yang seperti apa? Karena semua agama mengajarkan hal yang sama. Ya, ada nirwana, apalagi saudaraku, ada surga, ada ini itu dan sebagainya. Tempat yang kita Amsal berkata, ada banyak orang berpikir jalan ini menuju kepada kehidupan, tapi ternyata setelah sampai di ujung dia ketipu, saudara. Dia diprank, saudara. Apa? Ternyata waktu dia buka mata bukan kehidupan, tapi kematian, kebinasaan yang kekal. Maka dari itu Yesus datang memberikan satu kepastian, barang siapa percaya kepada Dia tidak akan binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Jadi kehidupan yang kekal, saudara, setelah saudara meninggal itu hanya ada di dalam Yesus. Orang yang percaya Dia, saudaraku, maka kita berkata dia akan menerima hidup yang kekal. Nah, ini satu pertanyaan yang sangat luar biasa dari seseorang yang lari-lari lalu berlutut di hadapan Tuhan. Nah, ternyata saudara, ayat 18 bilang begini. Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja." Saat itu Yesus menyatakan diri secara manusia, saudara. Gak ada satu pun yang baik. Tapi saudara jangan salah menafsirkan ayat ini. Kalau begitu Yesus gak baik loh. Bukan begitu maksudnya. Justru Yesus mengajarkan orang itu hanya satu yang baik, yaitu Elohim. Siapakah Elohim? Tritunggal Allah, Bapa, Anak, Roh Kudus. Ya. Lalu ayat selanjutnya, ayat 19 bilang begini. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayahmu dan ibumu. Saudara, ketika orang ini berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang aku harus lakukan supaya aku menerima hidup yang kekal?" Saudaraku, ya. Lalu Tuhan bilang, "Ya enggak. Bukankah kamu tahu firman Tuhan? Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, hormati ayah ibumu, dan sebagainya dan sebagainya." Waktu Yesus menjawab dan memberitahukan perkataan ini kepada orang itu, saudaraku, lalu ayat 20 bilang begini, ayat 20, tampilkan ayat 20. Lalu kata orang itu kepadanya, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Wow. Jadi saudaraku, ini orang bukan abal-abal, saudara. Ini orang luar biasa. Kita perlu acung jempol sama dia, saudara.
Waktu dia mendengar, Yesus berkata, kalau kamu mau menerima hidup yang kekal, turuti firman Tuhan. Dan Alkitab mengatakan kepada kita, jangan berbunuh, jangan mencuri, jangan berzina, jangan ini, jangan itu, hormati ayah ibumu. Ternyata orang ini bilang, guru, sejak aku masih muda, aku sudah lakukan itu. Wow, menurut saudara gimana orang ini? Hebat nggak? Hebat. Rohaninya gimana? Super nggak? Super, saudara. Ya, ini pelaku firman, saudara. Ibarat kata tanpa cacat dan celah. Bayangkan, bukan 1-2 tahun, sejak dari muda. Bahkan kalau boleh saya tambahkan, sejak dari remaja kali saudaraku. Dia udah lakukan itu semua larangan-larangan yang diperintahkan kepada dia, yaitu 10 hukum Taurat. Dia lakukan itu nyaris sempurna, saudara. Nyaris sempurna. Nah, ternyata saudara tahu ayat selanjutnya bilang apa? Ya, ini sangat menarik, saudara. Ini sangat menarik sekali, Bapak Ibu. Saya harap saudara buka telinga lebar-lebar. Ya, ayat 21. Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya. Ya, Yesus waktu dia dengar orang ini bilang, oh sejak muda aku sudah lakukan itu. Lalu Yesus memandang anak orang ini dari ujung kepala sampai telapak kaki, dari telapak kaki sampai ujung kepala. Dan Yesus menaruh kasih sama orang ini. Mungkin ya kalau andai kata saya hadir pada waktu itu, saya kasih tahu pertama, wah hebat kamu orang yang paling rohani ya. Nah, tetapi apa yang terjadi, saudara? Ayat 21 ya, saya ulangi lagi. Tetapi Yesus memandang dia, menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, ada satu lagi kekurangan. Ternyata saudara, di mata manusia orang ini sempurna, sempurna. Tapi di mata Yesus, dia lihat, lalu dia perhatikan orang ini luar biasa. Tapi Yesus bilang begini, hanya satu kekurangan kamu. Ibarat kata 4 sehat, tinggal satu lagi 5 sempurna. Nah, apa selanjutnya, saudara? Nah, dikatakan hanya satu lagi kekurangan. Pergilah, jualah apa yang kau miliki, berikan itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Wow, gak main-main, saudara. Ya, ibarat kata begini, mungkin orang ini mungkin orang ini yang hampir sempurna rohaninya, saudaraku, gak menyangka kalau Yesus memberikan satu pernyataan kepada orang ini. Dan Tuhan bilang, hanya satu kekurangan. Saya percaya waktu Yesus berkata seperti itu, gak sembarangan berkata. Karena mata Yesus itu sanggup melihat sampai jauh ke dalam lubuk hati orang ini, saudara. Lalu, apa yang dikatakan? Ya, hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki, berikan itu kepada orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah akan aku. Saya ingat Injil Matius bilang begini, simpanlah hartamu di surga. Kenapa? Karena di surga gak ada tempat, gak ada karat, gak ada pencuri. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Jadi kalau harta saudara ada di surga, berarti hati kita ada di surga. Tapi kalau hartamu ada di dunia, tanpa kita mau menyimpan harta kita di surga, maka hati dan hidupmu yang ada di dalam dunia. Sementara dunia satu hari akan berakhir, saudara. Saya teringat akan perkataan Yesus di dalam Matius 6 ayat yang ke-19 sampai 21. Nah, waktu orang ini mendengar Yesus berkata, hanya satu kekurangan kamu, jualah aku, berikan kepada orang miskin. Kenapa, saudara? Kenapa sampai Yesus berkata seperti itu? Kenapa? Karena orang ini kaya, saudara. Orang ini punya. Orang ini orang yang berada, saudara. Ya. Makanya Yesus ibarat kata, kalau kamu mau sempurna, jual harta, berikan kepada orang-orang yang tak mampu, yang membutuhkan bantuan, yang membutuhkan pertolongan. Nah, waktu orang ini
ini dengar, kira-kira gimana saudara? Responnya gimana? Ayat yang ke-22. Saudara perhatikan 22. Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa. Lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Kira-kira kontradiktif nggak saudara? Bukankah dia tanya, datang sambil lari-lari, lalu tersungkur di bawah kaki Tuhan, lalu berkata, Guru, perbuatan baik apakah yang harus aku lakukan supaya aku memperoleh hidup yang kekal? Bukankah itu tujuan dari pertanyaannya, supaya dia bisa masuk surga, saudaraku? Lalu Tuhan bilang, lakukan firman, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berzina, jangan ini, jangan itu, hormati orang tuamu. Aku sudah lakukan itu, Tuhan. Nah, Yesus memandang dia, kalau kamu mau sempurna, cuma Tuhan bilang begini, ada satu kekurangan kamu. Jual hartamu, kasih sama orang-orang yang kaya. Lalu ikut aku, maka kamu akan sempurna. Kamu akan terima hidup yang kekal. Waktu orang ini dengar, saudaraku, apa yang dikatakan dalam Alkitab? Ia kecewa. Lalu kemudian dia pergi dengan sedih. Buat apa pergi dengan sedih? Kenapa saudara? Nah ini yang saya katakan kepada Bapak Ibu dari awal. Kelihatannya dia dekat dengan sorga, tapi ternyata dia nggak sampai sorga, saudara. Ini yang namanya dia terhilang. Sayang sekali loh saudara. Dia tahu firman, dia pelaku firman, rohaninya bagus kelihatannya, tapi di satu sisi yang lain Tuhan lihat ternyata kamu ada kekurangan. Apa kekurangan dia? Dia banyak harta. Dia merasa harta itu adalah milik dia, yang dia akan bawa sampai mati, saudara. Dengar baik-baik saudara. Orang ini terhilang. Kenapa saya katakan terhilang? Karena dia kecewa ketika Tuhan bilang, kasih dong hartamu kepada orang. Ya enggak. Ibarat kata engkau tak bawa mati, saudaraku. Ya. Bagi dong, bagi. Berbuat baik. Ya enggak. Tolong orang. Waktu didengar itu dia kecewa. Enggak menyangka Yesus memberikan jawaban kepada seperti itu, saudara. Karena Yesus tahu orang ini diikat dengan harta benda. Orang ini terikat dengan harta duniawi, saudaraku. Makanya hati-hati loh Bapak Ibu. Hati-hati. Ya, kelihatannya rohani, saudaraku. Wah, ini orang rohani gak bagus banget. Hebat, saudaraku. Tapi Tuhan lihat ada satu kekurangan orang ini. Seandainya dia buka hati, dia berkata, oh begitu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mulai hari ini saya akan pakai harta saya. Saya akan pakai kekayaan saya. Untuk apa? Untuk memberkati orang-orang. Untuk memperlebar pekerjaan Tuhan. Untuk memberikan kesaksian bagi orang-orang yang dahsyat. Itu luar biasa saudara. Itu yang Tuhan mau, 4 sehat, 5 sempurna. Tapi amat disayangkan, orang ini terhilang saudara. Buat apa dia pergi dengan sedih? Sedih bukan berarti dia sedih bukan berarti dia sedih bukan berarti oh Tuhan tak tolong dia, bukan. Sedih karena dia sayang dengan hartanya. Sayang kalau harta ini saya kasih sama orang, saya udah kumpul sekian puluh tahun, enak aja orang lain yang terima. Bapak Ibu, dengar baik-baik. Berapa banyak orang Kristen hari-hari seperti itu, saudara. Ya, maka dari itu, ayo Bapak Ibu, ini yang saya katakan, saudaraku, kelihatannya udah dekat dengan surga, tapi dia nggak pernah sampai surga, saudara. Dengar baik-baik, jangan sampai engkau terhilang dalam hal ini, saudara. Bukankah Alkitab memberitahukan kepada kita, berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka akan memperoleh kemurahan. Saudara berdoa minta berkat, minta berkat, minta berkat. Bukan berarti Tuhan kekurangan berkat. Berkat Tuhan itu unlimited di gudang berkatnya saudara.
Cuma masalahnya Tuhan mau kita ini jadi saluran berkat terlebih dahulu, saudara. Makanya Yesus tantang anak muda ini, jual barang, beri kepada orang miskin, lalu ikut aku. Andai kata ini terjadi, saudara, wow, luar biasa. Makanya kalau saudara baca ayat selanjutnya, muncullah satu pernyataan yang dikatakan, lebih mudah seekor unta masuk ke dalam lubang jarum. Jadi saudara baca ayat selanjutnya, ada berkata seperti itu, daripada orang yang punya harta masuk dalam kerajaan surga. Saudara pikir lubang jarum itu apa? Lubang jarum yang biasa ibu-ibu ngejahit? Bukan. Lubang jarum itu di Yerusalem itu ada satu pintu kecil, disiapkan tetap terbuka bagi para musafir pengelana yang mereka tiba datang ke kota itu, di mana pintu gerbang udah ditutup. Karena jam 12 malam pintu gerbang udah ditutup. Sama kan kompleks kita, jam 11 portal udah ditutup, saudara. Nah, disiapkan namanya lubang jarum, pintu lubang jarum adalah pintu yang kecil. Jadi kalau para musafir pengelana tiba jam 12 malam, mereka bisa diizinkan masuk lewat pintu yang kecil itu, yang disebut sebagai lubang jarum. Nah, unta itu tinggi, saudara. Saya pernah naik unta di Mesir. Tinggi, dan dia punya punggung, dia punya leher panjang. Itu lubang kecil, pintu kecil itu, jujur, unta itu kalau mau masuk, dia harus tundukkan badannya serendah mungkin, dan dia harus berjuang sedemikian rupa. Dan memang sangat sulit seekor unta masuk ke pintu kecil itu, saudara, yang disebut sebagai lubang. Tapi Alkitab bilang apa? Masih lebih bisa unta masuk ke lubang jarum daripada orang yang punya harta masuk dalam surga, saudara. Apa itu? Intinya apa poin pertama ini, saudaraku? Jangan sampai kita yang kelihatannya rohani banget, sepertinya kita yang udah punya surga, saudaraku, tapi mohon maaf, engkau tidak pernah masuk ke surga nanti, saudara. Ini juga firman bicara kepada saya. Jangan saya pintar ngomong, jangan sampai saya yang kelihatannya penuh dengan kuasa yang Tuhan berikan, Tuhan percayakan karunia, tapi sesungguhnya saya terhilang di hadapan Tuhan karena masalah yang kecil. Apa? Cinta harta, cinta pamor. Makanya berapa banyak orang Kristen hidupnya terikat dengan harta. Padahal memang betul kita butuh, nggak butuh banget harta, kita butuh uang, kita butuh, apalagi saudaraku, kekayaan materi kita butuh. Tapi dengar, ada waktu, ada saat Tuhan bilang kasih ke orang miskin. Ibarat kata apa? Berkati orang, bagi, beri, tabur. Maka yang dikatakan apa? 4 sehat, 5 sempurna. Firman Tuhan ini saya bagikan kepada saudara dan kita semua. Kembali kepada diri kita. Makanya hati-hati Bapak Ibu, ya. Sepertinya dia yang punya surga, tapi ternyata dia kehilangan surga. Buktinya yang tadi saya katakan, orang ini kecewa, lalu pulang, dia tinggalkan Yesus. Banget sayang banget saudara, saya, ya. Padahal udah bagus berlaku firman. Wah, dari sejak muda saudaraku, rohaninya luar biasa. Tapi kenyataannya Tuhan lihat ada kekurangan dalam diri kamu. Saya berdoa buat kita semua, jangan sampai saudara dan saya mengalami seperti ini. Jangan sampai harta membutakan mata hatimu, saudara. Jangan sampai materi kekayaan membuat hati menjadi kawat. Jangan sampai, saudara. Ya, kenapa? Karena Tuhan mau kita menjadi saluran berkat. Amin. Justru kunci berkat itu apa, saudara? Ketika kita memberi, ketika kita berbagi, ketika kita menabur, saudara. Ya. Saya ngomong begini, saya praktekkan Bapak Ibu, saya praktekkan. Tangan kanan memberi, tangan kiri nggak perlu lihat.
saudara. Ya, dan saya tahu ya Bapak Ibu saudaraku, ini salah satu kunci untuk yang tadi saya katakan 4 sehat, 5 sempurna. Sayang sekali orang ini kehilangan surga, saudara. Padahal udah dekat, ya. Itu yang pertama, itu yang kedua. Nah, yang kedua, saudara buka dalam Lukas pasal yang ke-15. Lukas pasal yang ke-15. Makanya firman Allah Bapak Ibu itu menegur kita, menasehati kita, mengingatkan kita. Cuma masalahnya saudara mau dengar atau enggak, itu kembali kepada kita masing-masing. Ya. Lukas 15 ayat yang ke-11 saudara. Nah, ada satu lagi kejadian, ini perumpamaan saudara. Yesus berkata lagi, ayat 11, tampilkan Kevin. Ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Saudara tahu peristiwa ini? Saudara tahu cerita ini saudaraku, ya, anak bungsu yang hilang. Nanti saudara pulang baca di rumah supaya saudara lebih jelas apa yang saya mau sampaikan saudara. Jadi ada seorang bapak punya 2 anak laki-laki. Yang satu sulung, yang kedua bungsu saudara. Dan kita tahu ceritanya saudaraku, yang bungsu sebelum ayahnya meninggal dia sudah minta warisan. Itu kurang ajar saudara. Ya, warisan diberikan kalau orang tua kita udah nggak ada. Tapi orang tua kita masih ada, dia udah nuntut warisan. Artinya dia menyumpahi supaya orang tuanya cepat meninggal. Saudara. Kurang ajar nggak anak bungsu ini? Sangat kurang ajar. Lalu karena ayahnya seorang ayah yang dikatakan dalam perumpamaan ini, ayah yang berbaik hati, ya udah dibagi warisan kepada anak bungsu ini. Waktu anak bungsu ini dapat warisan, apakah dia usahakan untuk bangun usaha atau buka toko atau mungkin bangun pabrik? Tidak saudaraku. Justru dia keluar negeri, dia foya-foya hasil dari warisan dari orang tuanya. Ya, bahkan maaf ya, main dengan pelacur, segala macam ini, main macam-macam lah saudaraku, mabuk, judi, apa segala macam, karena punya uang banyak. Pepatah dunia mengatakan banyak uang, abangku sayang. Tak ada uang, abangku tendang. Ya, ini terjadi saudaraku. Banyak uang, banyak teman. Seperti gula, di mana ada gula, di situ ada semut. Tapi ketika gulanya habis, semut semua pergi tinggalin kita, saudara. Itu bukan kejadian. Dunia mengatakan seperti itu. Ketika engkau banyak uang, wah, teman-teman semua nempel sama kita. Semua panggil bos, bos, bos. Makanya hati-hati kalau ada orang panggil bos sama saudara, nanti dia ada maunya saudaraku ya. Bilang jangan panggil saya bos ya. Hanya satu bos, yaitu bos saya, Bapak di sorga. Kita berikan tepuk tangan saudara. Ya. Oh, saya banyak alami saudara. Di Hambaton juga begitu, bos, bos, bos. Apaan bos, bos, bosok ya enggak? Enggak ada bos. Hati-hati kalau ada orang panggil engkau bos, 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 berarti dia ada maunya saudara. Nah, anak bungsu ini saudaraku, satu saat apa yang terjadi, uangnya habis. Gimana? Teman-temannya masih mau bela dia? Kabur semua saudara. Kabur semua ya. Ya kalau dia datang buru-buru tutup pintu saudara ya. Takut dipinjemin uang saudara. Saudara, akhirnya singkat cerita anak bungsu ini kelaparan. Dan ini gak bisa dikompromi. Udah lapar, mau nggak mau nggak mungkin makan batu, nggak mungkin. Anak bungsu mau nggak mau dia harus cari kerjaan. Cuma ada satu pekerjaan apa? Jaga babi, saudara. Saudara tahu babi itu binatang yang paling najis bagi orang-orang Yahudi. Nggak ada satupun orang Yahudi yang mau dipekerjakan untuk jadi tukang jaga babi. Walaupun dibayar mahal nggak mau mereka. Tapi anak bungsu ini terpaksa. Karena apa? Butuh makan. Butuh makan. Dia jaga babi. Dan saudara tahu nggak? Ya, pemilik hewan babi ini, ternak babi ini, ibarat kata bukan orang yang baik hati. Jadi kenapa? Karena anak bungsu ini mau makan, gak ada makanan. Akhirnya yang lebih tragis lagi, makanan babi dia makan. Saya pernah ke peternakan babi, itu makanannya corok banget saudara. Bau sisa-sisa makan. Saya tiba-tiba dibayangkan dengan anak bungsu ini.
Seperti itulah keadaan saudara. Ya, akhirnya anak bungsu itu makan makanan tadi. Ngeri nggak saudara? Saya berdoa jangan sampai terjadi dalam hidup saudara dan saya. Pertanyaannya adalah, kenapa anak bungsu ini yang tadinya anak orang kaya habis-habisan? Kenapa? Karena dia tinggalkan rumah orang tuanya. Karena dia tinggalkan bapak dan ibunya. Itu gambaran kalau saudara dan saya, kalau engkau tinggalkan Bapa kita di surga. Kalau kita tinggalkan Yesus Kristus yang adalah Tuhan, yang adalah sumber pengharapan kehidupan kita. Camkan baik-baik saudara. Kalau engkau tinggalkan Tuhan seperti ini, maka pastilah Alkitab sudah memberitahukan kepada kita, cepat atau lambat saudara dan saya, kita akan alami seperti anak yang bungsu ini. Udah jatuh ketimpa tangga, nggak cukup dikejar sama anjing gila saudara. Wow, anak yang bungsu yang makan makanan babi saudara. Mungkin saudara jangankan makan, cium aja udah muntah saudara. Terpaksa karena lapar. Saudara mau mengalami seperti hidup anak bungsu ini? Saya nggak mau. Itu akibat konsekuensinya kalau engkau tinggalkan rumah Bapa. Jangan sampai terjadi saudara. Bisnismu, kesehatanmu, apalagi penghidupanmu, dunia ambil semua saudara. Sehingga engkau gak punya apa-apa lagi. Mohon maaf ya, gembel dan gembel saudara. Mau makan itu susah saudara. Kenapa? Karena kita tinggalkan sumber kehidupan kita, yaitu Tuhan Yesus. Seperti gambaran anak bungsu ini. Dan yang saya mau sampaikan begini Bapak Ibu, ternyata setelah waktu tiba, anak bungsu ini sadar. Ibarat kata kalau saya bahasakan, dia bertobat saudaraku. Akhirnya dia pulang ke rumah Bapak. Walaupun saat itu dia bilang, aku gak layak lagi disebut sebagai anak Bapak. Pekerjakan aku sebagai seorang pembantu, ya, jongos. Jongos itu ternyata bahasa Belanda pada zaman penjajah Belanda. Jongos dan babu itu bahasa Belanda saudara. Itu satu istilah yang merendahkan sekali saudara. Dan kita masih pakai kan, jongos, babu. Babu itu dari bahasa Belanda Bapak Ibu, yang disebutkan untuk mereka yang hidupnya, yang kerjanya kerja kasar. Ya, lalu saudaraku, ya apa yang terjadi saudaraku? Akhirnya anak bungsu ini kembali. Singkat cerita, dia sadar, dia kembali ke rumah Bapak. Apakah Bapak menolak dia? Tidak. Bapaknya buka pintu lebar-lebar. Tiap sore, tiap malam dia tunggu anaknya bungsu ini. Kapan pulang, kapan pulang. Akhirnya terjadilah satu hari anak bungsu ini pulang. Dan singkat cerita, bapaknya suka cita lalu dikembalikan posisi anak bungsu ini. Dikasih jubah, dikasih kasut, dikasih cincin, lalu dipestakan saudaraku, dipotonglah seekor anak kambing saudaraku. Ini bicara tentang kehidupan saudara dan saya. Waktu kita belum kenal Tuhan, hidup kita mungkin gak ngerti, hidup kita mungkin hancur, amburadul. Tapi waktu kita bertobat, kita percaya Yesus, kita dibaptis, Alkitab bilang apa? Ada sukacita yang besar di sorga. Itulah kita saudara. Puji Tuhan, anak bungsu ini telah mati, tapi diketemukan kembali, hidup kembali saudara. Nah, yang saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu dengan baik-baik sebelum saya tutup khotbah ini. Di rumah ini saudara, di rumah ini betul anak bungsu itu terhilang tadi. Tapi singkat cerita dia kembali ke rumah Bapak dan dia ditemukan kembali, hidupnya dipulihkan kembali. Tapi saudara tahu nggak? Ternyata yang terhilang itu sebenarnya bukan anak bungsu. Yang terhilang itu adalah anak sulung. Walaupun nggak panjang lebar dijelaskan di dalam perumpamaan ini, saudara. Dari mana kita tahu? Coba, Kathleen tampilkan ayat 25. 25, 26, 27. Saudara saya bacakan, saudara perhatikan baik-baik. Tetapi anak yang sulung berada di ladang. Ketika ia pulang dekat dengan rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu yang memanggil salah seorang hamba bertanya kepada, apa arti semuanya? Ada apa ini pesta-pesta? Ada apa ini rame-rame? Ya kan? Lalu
Hamba itu bilang, adikmu telah kembali, ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatnya kembali dengan sehat. Ayat 28, maka marahlah anak sulung itu, dan ia tidak mau masuk. Dia ngambek saudara. Ya. Lalu ayat 2 berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayatnya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa, belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Engkau patut bersuka cita dan bergembira, karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Saudara tahu, ternyata terhilang itu bukan anak bungsu, anak sulung. Karena saya katakan anak sulung terhilang. Selama dia bersama dengan bapaknya di rumah, dia tidak pernah merasa memilikinya, saudara. Terhilang ya. Terhilang ketika dia lihat adiknya pulang, dia marah, dia nggak terima, dia cemburu, dia jealous. Harusnya sebagai kakak, harusnya, oh, adik saya sudah pulang ya, ayo kita bikin satu ucapan syukur, kita sambut adik kita yang sudah pulang. Ternyata enggak, saudara, dia jealous. Dia nggak suka adiknya pulang, dia nggak terima adiknya bertobat dan terima hidup dipulihkan, saudara. Padahal adiknya nggak minta itu, dia hanya bilang jadi cokos juga nggak apa-apa. Karena dia menyadari kesalahannya, saudara. Berapa banyak, maksud saya perkataan, berapa banyak saudara, anak sulung itu menggambarkan siapa? Anak sulung itu menggambarkan saudara dan saya. Kalau hidupmu sombong, berasa engkau yang paling dipakai oleh Tuhan, berasa engkau yang paling rohani, anggap yang lain itu di bawah kita. Anak sulung itu menggambarkan orang Kristen yang nggak pernah mau bergaul dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Maka saya bilang sama kompri yang kemarin, kalian harus kompak ya. Kita keluarga. Kalau ada kompri yang belum, yang nggak mau datang, ajak dia. Ya, kita kebersamaan. Kita nggak boleh beda-bedain. Ya, kita satu keluarga. Anak sulung, saudara, dia nggak mau bergaul. Bapak Ibu, saya tidak banggakan diri. Teman saya banyak. Ustaz juga teman saya. Iya. Saya di rumah kan kadang-kadang suka main badminton sama pingpong. Saya main pingpong itu di masjid loh, saudaraku. Dan teman saya yang main lawan saya itu ustaz, kiai, dan mereka tahu saya pendeta. Makanya bingung kadang begini, papi main sama Pak Ustaz itu taruhnya jemaat ya. Kalau papi kalah, jemaat dikasih ke dia. Kalau dia kalah, jemaat dia kasih ke papi. Yes, saya bilang ya. Dan papi nggak pernah kalah ya. Mungkin ini hanya guyon Bapak Ibu. Saya bergaul dengan siapapun. Saya nggak merasa, oh saya pendeta, sombong, jalan dada digusuri. Saya paling rohani. Oh pendeta udah pakai Tuhan. Jangan dekat-dekat ya. Yang mati bisa hidup, yang hidup bisa mati ya tadi doain. Saya udah punya karunia, saya udah punya bahasa roh, saya udah punya karunia, hebat ini segala macam. Buat apa? Anak yang sungguh terhilang, saudara. Berapa banyak orang Kristen tanpa sadar kita jadi anak yang sungguh. Ya, ternyata yang terhilang itu anak yang sungguh. Wow, saya kaget, saudara. Makanya dengar baik-baik pagi hari ini. Makanya kita butuh firman yang mengingatkan kita, yang mengajar kita, yang mungkin kalau kita salah menegur kita. Masalahnya waktu saudara ditegur, saudara mau berubah, saudara mau perbaiki diri enggak? Kalau saudara tidak mau berubah, tidak mau perbaiki diri, ya sudah. Ada satu ibu, saudara, suaminya, anaknya selalu curhat sama saya. Oh, Pak, istri saya udah gak mau berubah, dikasih tahu, dinasihati, begitu aja. Akhirnya satu hari saya telepon dia, pas kebetulan dia,
Bu, saya bilang, suami ibu, anak-anak ibu nangis buat ibu, supaya ibu sadar, berubah. Tapi ibu tetap aja lakukan hal yang sama. Bu, maaf ya saya bilang, kalau ibu mau dengar omongan kata orang atau kata saya sebagai gembala hamba Tuhan, maka satu hari lagi ibu akan dengar omongan perkataan dari Tuhan. Saya ngomong itu di telepon, saudara. Oh, dia marah, dia langsung tutup. Waktu itu masih zaman telepon genggam, telepon itu saudara, yang kayak komisi itu tuh, yang gagang telepon itu, masih zaman dulu ya. Dan saudara tahu nggak kejadiannya, apa yang terjadi? Berapa bulan kemudian ibu ini hampir meninggal, saudara. Hampir meninggal. Kalau bukan perjuangan anak yang begitu sayang sama dia, mungkin ibu ini meninggal terhilang, saudara. Tapi masih ada kemurahan Tuhan. Ibu ini selamat, walaupun harus mengalami cacat seumur hidup. Saudara, dengar baik-baik. Jangan sampai engkau seperti anak yang suci, merasa paling rohani, merasa paling ini, saudaraku. Ya, tapi ternyata dia yang terhilang. Sayang kan? Udah dekat surga nih, tapi nggak nyampe surga, saudara. Saya nggak mau seperti itu. Saya mau Bapak Ibu dengar baik-baik. Saudara kan anak rohani saya. Saudara kan lihat saya dan istri saya. Bagaimana kami memberikan satu contoh buat saudara. Ya, saya bukan berarti saya sempurna, tidak. Saya juga banyak kekurangan. Tapi saya mau katakan kepada saudara, saya bukan pendeta abad-abad. Saya bukan pendeta kaleng-kalengan, saudara. Maaf, bukan saya banggakan diri, saya banggakan Tuhan. Maka dari itu, saudaraku, yuk kita sama-sama. Ini waktunya, saudaraku. Jangan sampai kita terhilang. Ya, orang yang datang kepada Yesus terhilang, ya. Dia lebih cinta hartanya daripada dia mau ikuti apa perkataan Tuhan. Anak yang sulung ini, waktu jealousnya minta ampun, saudara. Dia terhilang. Sayang ya, sayang sekali. Biarlah pagi ini pengajaran firman Tuhan, saudara buka hati, terima dengan lembut, maka kau pulang bawa berkat yang besar yang menanti saudara. Kita berikan tepuk tangan. Haleluya. Mari kita berikan bagi ini. Oh, terima kasih Tuhan Yesus. Firman-Mu seperti pedang bermata dua. Haleluya. Thank you Jesus. Haleluya. Haleluya. Makasih. Makasih. Biar firman Tuhan pagi ini, saudara, apabila benih firman ini jatuh di tanah yang baik, maka ini pasti akan dia bertumbuh, lalu kemudian bertunas dan berbuah lebat. Haleluya. Saya doakan, saya harapkan hati saudara adalah tanah yang baik saat ini. Makasih. Kalau firman Allah menegur saudara pagi ini, berarti Tuhan masih sayang sama kita. Kalau firman Tuhan mencabik-cabik hatimu, mengoreksi hatimu, berarti saudara masih ada di dalam tracknya Tuhan. Jangan seperti orang yang muda, ketika dia dengar Tuhan berkata, ada satu kekurangan, jual hartamu, beri kepada orang-orang miskin. Orang ini kecewa, pulang dengan sedih. Sayang, orang ini terhilang. Padahal udah dekat. Tuhan berkata, ikutlah aku, maka 4 sehat 5 sempurna akan terjadi dalam hidupmu. Saudara, mari pagi ini kita buka hati kita kembali. Makasih Tuhan. Saudara berkata, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Amin.
kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Haleluya. Tuhan lihat tangan-tangan yang ditaruh di dada pada pagi ini. Segala pergumulan persoalan hidup kami, firman Tuhan mengajar kami, firman Tuhan menasehati kami, firman Tuhan menegur kami, firman Tuhan memberikan petunjuk bagi kami. Terima kasih. Kami mau firman Allah seperti benih yang ditabur di tanah yang baik. Apabila jatuh di tanah yang baik, maka benih itu akan bertumbuh dan berbuah lebat. Oleh karena itu, jangan kami pada pagi ini Tuhan. Engkau lihat kami butuh Tuhan, sebab kami tahu tanpa Tuhan kami tidak sanggup, tanpa Tuhan kami tidak mampu. Biarlah dua kejadian yang kami sudah dengar pagi ini, jangan sampai kami terhilang sesungguhnya Tuhan. Sekali Yesus tetap Yesus, dan kami sampai kepada tujuan. Dalam dunia banyak tipu daya, dalam dunia banyak tantangan cobaan, tapi pagi ini Tuhan, selama kami nempel dengan Tuhan, maka kami seperti carang yang menempel dengan pohon anggur, maka carang itu akan berbuah dan berbuah lebat. Kebenaran firman-Mu memerdekakan kami, kebenaran firman-Mu menguatkan kami, kebenaran firman-Mu memproses hidup kami dan membentuk hidup kami ya Tuhan. Sehingga kami bukan jadi orang Kristen yang abal-abal, kami bukan jadi orang Kristen yang kaleng-kalengan, tapi kami jadi orang Kristen, kami boleh jadi berkat buat banyak-banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati umat-Mu GSPD Philadelphia yang hadir pada pagi ini. Apapun permohonan dan doa kami pagi ini, Tuhan sediakan telinga-Mu, dan Tuhan ulurkan tangan-Mu yang berlapang waktu menjamah kami pribadi lepas ini. Dalam nama Yesus kami terima berkat firman Tuhan. Haleluya. Bersama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu silakan duduk. Haleluya. Nanti pengumuman akan disampaikan lewat media apa itu? Video ya. Nah, satu tambahan aja buat Bapak Ibu. Bulan Mei itu kita ada 1 hari kenaikan Tuhan Yesus. Kalau bulan depan kan Paskah, Jumat Agung Paskah. Bulan Mei adalah hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Nah, itu biasanya jatuh hari Kamis. Saya mengundang Ibu Moni Prisker untuk datang. Jadi Bapak Ibu doakan untuk bulan Mei kita ada ibadah spesial. Saya sudah confirm, saya sudah kontak Ibu Moni Prisker. Dia dalam fakta Israel, ya, satu-satunya orang yang berani bicara tentang umat Israel, baik di TV maupun di tempat-tempat yang lain yang telah dilakukan, saudara. Ya, nah gereja kita mengundang beliau untuk hadir di ibadah spesial, ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke surga, dan kita undang beliau untuk hadir. Ya, doakan supaya beliau hadir dan beliau bisa membagi berkat buat kita. Itu saja yang dari saya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Baik, terima kasih untuk atas firman yang telah disampaikannya. Sedikit banyak menunggu kita semua Bapak Ibu Saudara ya. Sekarang waktunya kita akan mendengarkan warta gereja sepekan. Boleh tim multimedia ditampilkan. Iya di sini. Berikut warta gereja pada hari
Yusuf Kurnia STH. Ibadah kaum wanita akan dilakukan setiap hari Selasa pada pukul 7:30 malam melalui video call grup WhatsApp. Silakan hubungi Ibu Pendeta Vera Wijaya ataupun Ibu Nur. Doa terobosan akan dilakukan setiap hari Kamis pada pukul 7:30 malam onsite di GSPDI Philadelphia Pilar Camembert. Ibadah Identitas akan dilakukan setiap hari Sabtu pada pukul 7 malam onsite di GSPDI Philadelphia Pilar Camembert. Silakan hubungi Ibu Matius atau Richard. Philadelphia Kids akan dilakukan setiap hari Minggu setelah ibadah pagi pada pukul 10:30 onsite di GSPDI Philadelphia Pilar Camembert. Silakan hubungi Grace atau Priscilla. Tim kebersihan pada minggu ini, Sabtu 21 Maret 2026 akan dilakukan oleh kaum pria. Yang berulang tahun pada minggu ini, 10 Maret 2026, Ibu Pendeta Vera Wijaya dan 13 Maret 2026 adalah Ibu Yana. Selamat ulang tahun untuk Ibu Vera dan Ibu Yana, Tuhan Yesus memberkati. GSPDI Philadelphia akan mengadakan Family Gathering tahun 2027. Diharapkan semua jemaat bisa ikut dan rasakan lawatan Tuhan dalam Family Gathering ini. Untuk meringankan biaya yang harus dikeluarkan, panitia mengimbau agar jemaat bisa menabung mulai dari sekarang. Setiap minggu bisa menabung ke bendahara panitia Family Gathering kita. Untuk info lebih lanjut, silakan hubungi Ibu Rince ataupun Saudari Dian. Fire of Worship akan dilakukan setiap hari Selasa pada pukul 10 sampai 12 siang di GPI Menara Serpong. Baik, demikian pengumuman warta gereja sepekan. Sebentar kita akan memberikan yang terbaik. Bagi yang melayani boleh mempersiapkan dirinya ke depan. Lalu untuk berdoa saya minta tolong Krisan ya untuk pimpin dalam doa ya. Mari kita semua bersatu hati dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas firman yang telah kami dengar Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan, setiap firman, setiap benih yang telah Kau tabur Tuhan, itu menjadi benih yang baik Tuhan, dan bertumbuh serta berkembang Tuhan, dan kami juga dapat menjadi pelaku firman-Mu ya Tuhan. Serta kami ingin memberikan yang terbaik Tuhan, biarlah kiranya Kau kuduskan, sucikan persembahan kami agar layak di hadapan-Mu, dan juga dapat memperluas Tuhan untuk kerajaan di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sebentar saya berdoa dan bersyukur. Haleluya. Indonesia kami terima. Kita
Engkau selalu mengingatkan kami Tuhan lewat kebenaran firman-Mu, supaya hari datang kepada hari kami memperbaiki diri step demi step Tuhan, sehingga menuju kesempurnaan adanya. Tuhan, kami tahu setiap firman itu Tuhan Engkau inginkan di dalam kehidupan kami Tuhan, bertumbuh, berakar dengan kuat ya Tuhan. Bahkan kami akan menjadi satu bencana yang indah di pemandangan-Mu Tuhan. Walaupun kadang-kadang itu menyakitkan hati kami, kadang-kadang firman-Mu menusuk Tuhan begitu dalam, tetapi kami tahu itu yang terbaik buat hidup kami. Itu yang membuat Tuhan kami berubah selangkah demi selangkah, dan kami percaya di balik semua itu ada berkat yang Tuhan siapkan bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hari ini kami sudah belajar tentang firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa. Sebelum kami tinggalkan tempat ini, kami berdoa, Tuhan Engkau memberkati bangsa kami, Engkau pulihkan bangsa kami Tuhan Yesus. Berkati Prabowo dan Gibran sebagai presiden dan wakil. Taruh hikmat, taruh marifat Tuhan, bahkan taruh kesehatan yang baik, sehingga Indonesia dipimpin olehnya mengalami terobosan di berbagai sektor dan bidang, bahkan Indonesia menuju Indonesia emas. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Curahkan hujan pertobatan di bangsa kami Tuhan, sehingga setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sebab keselamatan di kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepadanya, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau memberkati seluruh sidang jemaat-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Kami yang datang dengan sakit penyakit, kami percaya kami pulang membawa kesembuhan. Kami datang dengan beban berat Tuhan, kami sudah taruh ke dalam tangan-Mu, dan kami pulang membawa sukacita daripada Engkau Tuhan. Selama seminggu ke depan, apa yang kami makan, apa yang kami minum, Engkau sediakan buat kami. Anak-anak-Mu yang sudah melayani pada pagi hari ini, baik WR Singer, Asyir, Kolektan, LCD, bahkan tim Tamborin, Tuhan Engkau memberkati dengan berlipat-lipat kali ganda. Apa yang ditabur dalam rumah Tuhan dituai dalam hidup mereka, pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Haleluya. Happy birthday. Happy birthday.
tepok saudara. Kemarin di Selasa pas tanggal 10 teman-teman di sana merayakan diberikan surprise ya, luar biasa. Tuhan Yesus baik. Ibu Gemala umurnya berapa sekarang? Ibu Gemala umurnya baru 35 ya. Mari kita pakai berdiri, kita akan tutup dalam doa. Terima kasih Tuhan, luar biasa. Gereja kami walaupun bukan gereja yang besar, tapi kami percaya one day satu hari akan jadi besar. Tapi kami ini adalah gereja di mana kami saling menguatkan, saling mendoakan, saling menopang, saling melengkapi satu dengan yang lain. Oleh karena itu persiapkan umatmu untuk kami siap menjadi mempelai Kristus. Seperti 5 gadis yang bijaksana, ada minyak yang tersedia dan pelita kami tetap menyala. Terima kasih Tuhan. Semua yang sudah ambil bagian, Tuhan berkati kembali berlipat kali ganda. Dan kami berdoa buat saudara, sahabat, teman kami yang tidak sempat hadir hari ini. Tuhan ingatkan mereka supaya mereka boleh hadir, karena ini waktunya. Karena Tuhan telah mempersingkat masanya. Kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi. Terima kasih Tuhan Yesus. Oleh karena itu sebelum kami pulang, mari Bapak Ibu angkat kedua tanganmu. Terima berkat dari Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Berkat dari Tuhan Yesus turun kepada kita semua pribadi dan pribadi. Pegang imanmu dengan kuat-kuat dan setia dengan Tuhan sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus kembali menjemput kita. Tuhan jauhkan segala macam mara bahaya, musibah, kecelakaan atau niat jahat orang tertentu, bahkan atas sakit penyakit kami tolak dalam nama Yesus. Tuhan memberikan perlindungan sempurna buat kami semua. Apa yang sudah kami tabur di rumah Tuhan pagi ini, Tuhan yang membalasnya, mengembalikan berlipat kali ganda. Di antara kami tidak ada kekurangan, tidak ada yang miskin, kami diberkati semuanya ketika kami lakukan firman Tuhan dalam satu nama yang heran, satu nama yang ajaib, satu nama yang penuh kuasa, dalam nama Tuhan Yesus. Terima berkat dalam porsi ini dan bawa pulang ke rumahmu masing-masing. Haleluya. Bersama-sama